Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kita bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kita pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 7 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, orang ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah hindari hidup yang munafik. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah hindari hidup yang munafik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus menyebut orang Farisi munafik karena menggunakan ibadah kepada Allah dengan tujuan yang salah. Ibadah mereka tidak dimotivasi oleh kasih, tetapi oleh kerinduan memperoleh manfaat bagi diri, supaya kelihatan saleh dan dipuji orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang munafik lebih mementingkan nama, penilaian orang banyak daripada sifat atau buruk. Rajin mengikuti kegiatan agama, sementara hatinya jauh dari Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang Farisi datang jauh-jauh dari Yerusalem ke Galilea, sejauh kurang lebih 100 mil, untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Yang mereka temukan bahwa murid-muridnya tidak mencuci tangan sebelum makan dengan cara yang sesuai dengan peraturan adat Yahudi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak berarti mereka tidak mencuci tangan sebelum makan, melainkan tidak menggunakan ritualnya. Mereka menganggap diri yang paling saleh, padahal hati mereka jauh dari Tuhan. Itulah orang Farisi. Yang dipentingkan penampilan luar dan nama, bahkan tradisi leluhur dianggap lebih penting daripada hukum Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dalam Markus 7, pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Orang munafik
cenderung mencari kesalahan orang lain. Karena itu hindarilah cara hidup orang Farisi yang hidup dalam kemunafikan, menjadikan hidupnya satu show yang kelihatan baik di luar. Biarlah kita hidup hari ini sungguh-sungguh dalam segala hal yang mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kiranya hidup kita berkenan kepadanya dan memuliakan namanya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak dikecam oleh Tuhan, melainkan mendapat pujian oleh Tuhan hari ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik hari ini dalam beraktivitas. Apapun yang kamu perbuat, lakukan hari ini, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Haleluya. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, kebenaran firman-Mu yang kami baca. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, dan memberkati orang tua kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan keluarga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan rumah tangga mereka, oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.